Di NBA, talenta aja nggak pernah cukup buat ngeraih cincin juara. Lo bisa skor 3 poin gila-gilaan, lo bisa jadi face dari franchise. Tapi kalau petinggi tim lo nggak ngerti cara meracik pemain, lo cuma akan berakhir jadi legenda yang tragis. Sering banget kita lihat superstar terhebat di generasinya harus rela menderita di playoffs, murni karena inkompetensi front office tim mereka sendiri. Hari ini, kita bakal bongkar sejarah gelap dari 4 situasi di mana pemain bintang dipaksa bertarung di medan perang dengan senjata seadanya. Ini bukan cuma soal salah pilih taktik, ini adalah sabotase dari dalam. Kita mulai dari poster utama penderitaan NBA modern, Damian Lillard. Ketika LaMarcus Aldridge pergi tahun 2015, Blazers punya kesempatan emas buat ngebangun dinasti baru yang murni berpusat di Lillard. Dia punya segalanya buat jadi franchise player. Tapi apa yang dilakukan manajemen Portland? Mereka ancurin segalanya. Masuk ke musim panas 2016, salary cap NBA melonjak drastis. Bukannya nyari kepingan juara, mantan GM Neil Olshey malah ngebuang uang ke pemain yang performanya jauh di bawah standar. Blazers ngasih kontrak gila $70 juta buat Evan Turner. Parahnya lagi, mereka panik dan nekatnya main tawaran $75 juta dari Brooklyn Nets cuma demi nahan Allen Crabbe. Ditambah puluhan juta dolar lainnya buat Maurice Harkless dan Meyers Leonard. Alasan manajemen? Menjaga stabilitas pemain muda. Hasilnya, Blazers punya tagihan gaji tertinggi ketiga di liga, tapi cuma bisa dapat rekor mediocre 41-41 dan susah payah lolos cuman buat peringkat 8. Lebih chaos lagi, duet backcourt Lillard dan McCollum itu secara pertahanan naco abis. Mereka butuh pemain sayap defensif yang solid, tapi yang mereka dapat malah pemain kayak Maurice Harkless. Saking gak pedulinya sama tim, Harkless sengaja gak mau nembak 3 poin di beberapa game terakhir musim reguler 2017, cuma demi ngejaga persentase tembakannya di atas 35% biar dapat bonus $500 juta. Masalah makin lengkap karena tandem Lillard di area dalam adalah Jusuf Nurkic, center kaki kaca yang setelah cedera parah, mobilitasnya habis dan langsung jadi sasaran empuk lawan dalam skema pick and roll. Sepanjang masa prime-nya, Lillard berjuang sendirian di atas kapal yang udah bocor dari awal. Pindah ke Oklahoma City. Era Durant dan Westbrook dari tahun 2013 sampai 2016 itu mengerikan. Mereka hampir ke finals berkali-kali. Tapi bayangin betapa berbahayanya mereka kalau saja front office Thunder ngasih mereka penembak jitu yang layak. Abis James Harden cabut, Thunder kelabakan nyari shooting guard yang bisa bikin kreasi serangan sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka terjebak dilema. Dapat pemain sayap yang jago defense tapi nggak bisa shot, kayak Thabo Sefolosha dan Andre Robertson. Atau dapat penembak murni kayak Anthony Morrow, tapi defense yang ngantuk. Karena komposisi sayap yang berat sebelah ini, offense Thunder jadi gampang banget ditebak. Di tahun-tahun awal, penderitaan ini makin lengkap di posisi center. Sebelum era Steven Adams matang, mereka mengandalkan Kendrick Perkins starting center dengan produktivitas paling lembek di liga. Dia tangguh, iya, tapi secara talenta ofensif, nol besar. Puncak kebobrokan taktik ini terlihat jelas di playoffs 2016. Saat Golden State Warriors punya pemain lapis kedua yang bisa dribble, passing, dan nembak dengan lancar, Durant dan Westbrook harus mati-matian menyerang sendirian. Di ujung lapangan, mereka dipaksa ngandelin tembakan Andre Robertson yang sengaja dibiarin kosong sama lawan, dan Dion Waiters yang cuman bengong doang, dengan rotasi pemain yang sangat tipis. Duo ini terlalu buas. Sayang, kandangnya terlalu sempit. Kalau Portland sama Thunder itu korban kebodohan taktik, apa yang terjadi sama Kevin Garnett di Minnesota adalah murni sabotase ilegal. Garnett di puncak karirnya itu aslinya alien, pure genetic freak. Dia bisa main di 5 posisi sekaligus dengan intensitas dewa.
Tapi, karir emasnya malah dihancurin sama keserakahan manajemen yang mencoba mengakali aturan batas gaji, salary cap, buat ngebayar Joe Smith secara diam-diam lewat jalur bawah meja. Begitu liga mencium skandal busuk ini, hukuman yang turun benar-benar mematikan. Timberwolves dijatuhi denda jutaan dolar dan kehilangan 3 jatah draft pick ronde pertama di masa depan. Boom! Masa depan franchise ini langsung rata sama tanah. Di saat Garnett lagi butuh-butuhnya support sistem talenta muda berpotensi, tim ini nggak punya aset sama sekali. Dan sekalinya dapat belas kasihan NBA yang ngembaliin jatah pick mereka di tahun 2003, manajemennya malah ngelawak dan milih draft bust macam Ndudi Ebi, pemain yang cuma bertahan belasan game di NBA. Sebelumnya, mereka juga udah apes karena ditinggal Stephon Marbury dan dapat Terrell Brandon yang nyatanya langsung abis dimakan umur dan badai cedera. Kebobrokan ini sampai puncaknya memaksa seorang Kevin Garnett, pria setinggi 211 cm, buat turun tangan main jadi point guard di final wilayah barat karena barisan pengatur serangan mereka ampas total akibat cedera. Garnett sendirian ngegendong tim ngantuk ini buat menang 50 game lebih di wilayah barat yang brutal. Sebuah keajaiban yang harusnya dibalas dengan cincin juara, bukan pengkhianatan dari ruang manajemen. Kalau lu mikir nasib 3 orang tadi udah yang paling apes, lu wajib lihat gimana tersiksanya DeMarcus Boogie Cousins pas masih megang tahta di Sacramento Kings. Di masa prime-nya sekitar tahun 2014 sampai 2017, Boogie itu center nomor 1 di bumi. Dia itu monster di bawah ring, tapi punya skill dribble dan tembakan murni ala guard. Gak ada satupun back di NBA yang bisa 1 lawan 1 sama dia tanpa manggil bantuan. Tapi, manajemen Kings saat itu murni kumpulan badut berkedok front office. Di saat Boogie lagi matang-matangnya, pemilik klub Vivek Ranadive dan manajemennya sibuk bikin sirkus. Bayangin, dalam waktu cuma 6 tahun, Boogie dipaksa gonta-ganti 6 pelatih berbeda. Strategi tim berubah tiap musim, bikin perkembangan skuadnya stuck total. Puncak kebobrokan manajemen ini adalah pas mereka punya pelatih jenius, Mike Malone, yang akhirnya bisa bikin Boogie main disiplin dan bawa Kings menang terus. Apa yang dilakukan manajemen? Malone malah dipecat di tengah musim cuma karena Boogie absen beberapa game akibat sakit virus meningitis. Bukannya nyari penembak jitu atau back sayap buat bantu Boogie, Kings malah ngasih kontrak mahal ke pemain gak jelas dan terus-terusan blunder di draft pick. Boogie dipaksa ngegendong tim sampah ini sendirian sambil nahan frustrasi sampai dicap pemain bikin rusuh ruang ganti. Penderitaan ini berakhir tragis pas Kings tiba-tiba nge-trade dia ke New Orleans lewat telepon pas Boogie lagi main di laga All-Star. Efek domino dari rusaknya mental dan beban fisik selama di Kings bikin tubuh Boogie rapuh, sampai akhirnya dia kena cedera Achilles dan ACL pas lagi di puncak karirnya. Jadi, apa benang merah dari semua kisah tragis tadi? Mau lo punya bakat sekelas alien kayak Kevin Garnett, duet maut paling buas sekampung kayak Durant dan Westbrook, loyalitas tanpa batas sekualitas Damian Lillard, atau dominasi mutlak sekelas DeMarcus Cousins. Semua itu bakal menguap sia-sia kalau manajemen tim lo badut. Basket itu emang dimenangin di atas lapangan, tapi fondasi juaranya dibikin di ruang kerja para petinggi klub. Tanpa visi yang waras dari front office, pemain mega bintang cuma bakal berakhir jadi poster penderitaan yang megang rekor individu, tapi jarinya tetap kosong tanpa cincin juara. Nah, dari 4 kisah penderitaan barusan, menurut lo, siapa superstar yang nasibnya paling kasihan dan paling disabotase sama manajemennya sendiri? Atau lo punya nama superstar modern lain yang menurut lo hidupnya jauh lebih menderita daripada mereka? Coba lo tumpahin argumen lo di kolom komentar bawah. Kita debat sehat di sana. Pastiin hit that subscribe button dan like video ini kalau lo suka NBA dari angle yang beda.